Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Nikmatus Sholihah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori sosial budaya, dan tidak lupa juga teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ruhaniatun Nikmah NIM 038, dan yang di sebelah saya ada Mbak Vicky Hikmatul Ulia NIM 042. Di sini kami akan memaparkan tentang teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski. Yang pertama ada biografi Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski lahir di Krakau, Australia, Hungaria. Saat ini bisa disebut dengan Polandia. Dia dari keluarga bangsawan. Ayahnya merupakan seorang profesor dalam ilmu sastra Slavik dan ibunya adalah seorang putri dari keluarga seorang tuan tanah. Di masa kecil Bronislaw Malinowski itu sendiri adalah seorang yang lemah namun sangat pintar secara akademik. Di tahun 1908, Malinowski lulus dari Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dari Universitas Krakau. Namun, setelah studinya, ia gemar membaca tentang folklore itu sehingga ia menjadi tertarik akan ilmu psikologi. Ia kemudian belajar psikologi di bawah seorang guru besar psikologi yang sangat terkenal, dapat disebut dengan Weyermann di Leipzig, Jerman. Perhatiannya terhadap folklore menyebabkan bahwa ia membaca buku J.G. Frazer, The Golden Bough, mengenai ilmu gaib yang menyebabkan ia menjadi tertarik kepada ilmu etnologi. Pada tahun 1916, Bronislaw Malinowski lulus dengan mendapat gelar doktor dari London School of Economics di Inggris. Malinowski juga menyumbangkan 2 buah buku sebagai ganti disertainya, yaitu The Family Among the Australian Aborigines 1913 dan The Native of Maelu 1913. Kedua karangan tersebut ia tulis tanpa sekalipun melakukan penelitian di lapangan di daerah-daerah yang bersangkutan. Nah, dalam tahun 1924 Malinowski naik pangkat menjadi lektor, dan pada waktu itu terbit bukunya yang kedua mengenai Trop Briand, yaitu Crime and Costume in Civic Society pada tahun 1926. Dan kemudian setahunnya ia diangkat menjadi guru besar penuh dalam ilmu antropologi. Malinowski mencurahkan perhatian penuh terhadap antropologi terapan dalam administrasi kolonial yang bisa disebutnya sebagai praktikal antropologi, serta masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan perubahan budaya atau kultur. Selanjutnya yaitu penjelasan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan itu bermanfaat bagi masyarakat di mana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan. Menurut Malinowski, fungsi dari suatu unsur kebudayaan adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekunder daripada warga suatu masyarakat. Menurut Bronislaw Malinowski, bahwa untuk memperoleh pemahaman yang aktual, peneliti harus terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dapat dikemukakan
Asumsi-asumsi dasar teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu kesatuan sosial dan budaya adalah salah satu sistem tersendiri yang terdiri dari unsur-unsur bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu setiap unsur atau bagian tidak berdiri sendiri tetapi saling bergantung. Yang ketiga yaitu setiap unsur atau bagian ini ada karena memang dibutuhkan. Yang keempat yaitu keadaan saling bergantung atau berkait itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi kehadiran keseluruhan berorientasi pada kelangsungan hidup sistem tersebut secara totalitas. Yang kelima yaitu perubahan pada suatu unsur atau bagian dapat berakibat perubahan atau berpengaruh pada keberadaan atau bagian-bagian yang lain. Teori fungsionalisme mempunyai pendirian bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sebuah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan keseluruhan kehidupannya. Selanjutnya yaitu contoh dari teori Bronislaw Malinowski dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya misalnya dulunya masyarakat menggunakan bajak untuk menghemat biaya meski memakan waktu. Sementara saat ini sistem pertanian dilakukan secara modern yang menghemat waktu namun memakan banyak biaya. Yang kedua, contohnya yaitu dulunya masyarakat membeli barang dengan cara tukar-menukar atau barter. Sekarang menggunakan uang. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.